Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ilmu yang kita pelajari pasti punya manfaat. Dan hari ini kamu akan belajar sesuatu yang bisa jadi mengubah cara pandangmu. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Yuk kita mulai videonya. Materi kita kali ini akan membahas mengenai kepemimpinan lintas budaya dan keberagaman. Bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum materi inti kita bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Alvin Arifin, email alvin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67018666. Scopus ID 597479686600. Website saya, tempat saya menulis di situ adalah alvinarifin.com. Materi ini dapat diakses di lms.finarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama, mahasiswa memahami pengaruh budaya terhadap gaya dan efektivitas kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan kepemimpinan dalam lingkungan yang beragam. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis model budaya lintas negara seperti Globe dan Hofstede. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan prinsip kepemimpinan inklusif dalam praktek multikultural. Bahan kajian kita pada materi kali ini, yang pertama definisi kepemimpinan lintas budaya, yang kedua dimensi budaya menurut Hofstede dan Globe. Yang ketiga, kepemimpinan dalam konteks multinasional. Yang keempat, tantangan keberagaman gender, etnis, dan latar belakang. Yang terakhir, kepemimpinan inklusif dan adaptif. Kepemimpinan lintas budaya. Jadi dunia global menuntut pemimpin untuk mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai konteks budaya. Sini. Jadi budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, kemudian harapan terhadap otoritas. Jadi cara berkomunikasi itu dipengaruhi oleh budaya juga. Gitu. Nah, antar individu itu tentunya berbeda, antar organisasi juga berbeda cara komunikasinya dan juga cara membuat keputusannya ya. Masing-masing organisasi memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dalam membuat keputusan. Caranya berbeda-beda. Kemudian harapan terhadap otoritas ya. Harapan yang diharapkan yang diinginkan tentunya atau ekspektasi yang diharapkan tentunya di akhir nanti. Nah, kepemimpinan efektif yaitu adaptasi budaya ditambah kejelasan nilai ditambah komunikasi yang sensitif di sini. Itu kepemimpinan yang efektif rumusnya. Kemudian dimensi budaya Hofstede di sini dari Hofstede ya, dimensi budaya yang pertama ada power distance, ya, ada power distance ya, jarak kekuasaan ya. Jadi jarak hierarki di situ ya antara atasan juga bawahan itu jaraknya ya, jarak hierarkinya ya seberapa jauh ya, jarak. Kemudian individualism versus kolektivism di sini ada orientasi individu dan kelompok. Jadi harus menyeimbangkan adalah antara orientasi individu dan juga kelompok. Ya. Kemudian ada masculinity dan femininity di sini. Ya, ada masculinity dan femininity di sini. Ada kompetitif versus peduli. Ya. Ada yang memang kompetitif di situ di bidangnya dan juga ada yang peduli di situ. Kemudian ada uncertainty avoidance di sini. Toleransi terhadap ambiguitas ya. Tadi saya memimpin juga harus bertoleransi terhadap ambiguitas ya. Ya, sesuatu yang tidak jelas maksudnya.
Ada long term versus short term orientation. Ya, maksudnya orientasi jangka panjang dan juga orientasi jangka pendek di sini. Kemudian ada indulgence dan restraint di sini, ada kesenangan dan pengendalian diri ya. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya ya. Ya, boleh bekerja secara enjoy tapi juga mampu mengendalikan dirinya ya, agar tidak kebablasan ya, dalam menjalankan wewenangnya. Ya, tidak kebablasan. Ini dari Hofstede ya, dari Hofstede. Kemudian dari studi GLOBE, di sini kepemimpinan global, ya GLOBE atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness di sini meneliti persepsi terhadap gaya kepemimpinan di 62 budaya negara ya. Jadi penelitian dari GLOBE ini meneliti 62 budaya negara. 6 gaya kepemimpinan global yang ideal dari Globe ini, yang pertama adalah karismatik atau value based team oriented. Ya, jadi yang karismatik ya, pemimpin yang karismatik dan berorientasi pada nilai dan tim di sini. Kemudian yang kedua adalah partisipatif ya. Gaya kepemimpinan partisipatif ya, yang aktif ya maksudnya, dan partisipatif. Kemudian yang ketiga ada human oriented. Jadi berbasis pada orang di sini. Ya. Yang keempat ada autonomous ya, yang memberikan autonomi di sini, yang memberikan tanggung jawab atau memberikan kebebasan kepada anggotanya. Kemudian yang kelima ada self protective ya. Jadi yang melindungi diri. Yang kelima. Nah, itu yang ideal menurut Globe ya, atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness di sini. Jadi tidak semua gaya cocok di setiap budaya. Adaptasi dan sensitivitas budaya sangat penting. Jadi setiap negara pasti memiliki ciri khas masing-masing ya. Ya, tidak bisa disamakan ya. Ada yang pemimpinnya karismatik, misalnya ada yang autokratik, misalnya ada yang demokratis dan lain sebagainya. Tidak bisa di apa tidak mungkin ya sama ya, pasti berbeda-beda antar negara ya. Ya karena menyesuaikan dengan negara tersebut ya. Keberagaman dan kepemimpinan, ada diversity mencakup atau keberagaman mencakup yang pertama gender di sini ya, jenis kelamin ya. Ya, jadi eh, keberagaman yang dimaksud adalah yang pertama jenis kelamin, gender di sini ya. Pasti kan ada yang heterogen ya, laki-laki dan perempuan. Ada yang homogen ya, misalnya laki-laki saja atau perempuan saja. Ya, ya, kalau yang beragam di sini berarti kan ada laki-laki dan perempuan di situ ada lengkap ya. Yang kedua adalah etnis di sini. Jadi keberagaman menyangkut etnis ya, etnis, kesukuan misalnya. Ya. Kemudian agama ya, yang menyangkut agama juga karena belum tentu di dalam suatu organisasi itu satu agama ya, bisa berbeda-beda juga ya. Makanya perlu adanya toleransi di situ. Yang kemudian ada bahasa. Ya bahasa juga mempengaruhi karena juga bahasa bisa saja berbeda-beda. Ya antar suku kan berbeda-beda bahasanya. Ya. Ada yang misalnya bahasanya agak keras makanya. Ada yang agak lembut makanya. Kemudian ada disabilitas di sini ya. Keberagaman yang mencakup disabilitas juga ya. Kemudian latar pendidikan dan pengalaman juga pastinya berbeda-beda antar individu. Jadi pemimpin perlu membangun lingkungan kerja yang inklusif dan adil, bukan hanya beragam secara statistik ya, bukan hanya sebatas data tetapi juga harus pengaplikasiannya juga harus efektif di sini ya. Tantangan kepemimpinan dalam lingkungan multikultural ya, dengan multikultural, dengan keberagaman di sini. Yang pertama bahasa dan komunikasi nonverbal di sini ya, itu menjadi tantangan ya. Apalagi
pada satu beberapa suku di dalam satu negara aja itu bisa apa eh, bisa tidak komunikatif ya, bisa tidak nyambung ya, apalagi misalnya antar negara ya, bisa saja juga tidak akan nyambung juga ya. Makanya perlu memanage hal yang demikian ya, komunikasi di sini. Kemudian perbedaan nilai etika dan preferensi di sini juga menjadi hal yang penting ya. Karena setiap individu pasti menjunjung tinggi nilai norma yang berlaku pada dirinya dan lingkungannya tentunya. Kemudian ada kesalahpahaman antar budaya. Nah, ini harus dimanage juga. Ada cross cultural di sini, ada cross cultural bisa juga ya menimbulkan konflik misalnya ketika budayanya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian ada diskriminasi atau prasangka terselubung atau unconscious bias di sini. Ya, ada diskriminasi dan prasangka terselubung ya, ada negative thinking di sini ya. Makanya seorang pemimpin tuh harus transparan ya, komunikasi yang terbuka ya, sehingga tidak ada negative thinking, prasangka-prasangka yang buruk. Ya. Ya, solusi pelatihan lintas budaya atau cross cultural tadi, keterbukaan dialog dan kebijakan yang inklusi. Ya, jadi seorang pemimpin harus mengelola ini ya. Ketika misalnya tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul yang namanya konflik di dalam organisasi. Dan konflik itu tidak konflik yang negatif, itu tidak bagus untuk proses organisasi mencapai tujuan yang diharapkan tentunya. Kemudian kompetensi pemimpin global yang pertama adalah cultural intelligence, yaitu CEKI di sini. Jadi harus memiliki kemampuan atau kecerdasan dalam budaya, ya, dalam mengelola budaya misalnya. Sehingga dapat mengidentifikasi bagaimana individu diperlakukan ya menurut budaya mereka atau budaya yang dianut mereka. Ya. Kemudian empati antar budaya. Ya, ini muncul yang namanya toleransi di sini. Toleransi namanya. Ya. Jadi perlakuannya itu pastinya tidak sama ya. Pemimpin itu memperlakukan individu itu pastinya tidak sama, tergantung dengan karakteristik individunya atau juga karakteristik budaya yang dia anut ya. Kemudian ada fleksibilitas komunikasi. Jadi komunikasi yang fleksibel ya. Makanya setiap faktor-faktor itu pasti ada yang namanya komunikasi karena komunikasi penting ya. Ketika kita tidak tahu ya atau tidak bertanya misalnya tidak berbicara, tidak memberitahu kepada pemimpin kita, maka jangan salahkan pemimpin kita kalau memperlakukan kita eh, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya yang kita pegang atau budaya yang kita anut ya misalnya ya karena tidak berkomunikasi kita ya tidak menyampaikan ya tidak berkomunikasi. Makanya komunikasi itu penting ya. Dijelaskan kepada pemimpinnya bahwa saya ini adalah basicnya adalah A, B, C, D misalnya. Sehingga pemimpin juga mampu menyesuaikan ya, mampu menyesuaikan, mampu memperlakukan Anda itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda harapkan. Kemudian yang keempat, kepekaan terhadap bias. Bias itu sesuatu yang ambigu tadi ya, harus peka terhadap sesuatu yang ambigu tadi. Kemudian yang kelima, kemampuan membangun kepercayaan lintas kelompok. Jadi di dalam kelompok-kelompok tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda tadi. Makanya harus mampu membangun trust antara masing-masing kelompok ya, antar masing-masing kelompok. Ya, kadang di dalam organisasi individu-individu itu ya, berkelompok ya, kemudian membuat kelompok lagi ya, berkelompok lagi. Ya. Makanya harus membangun trust kepercayaan. Ada komunitasnya di situ biasanya juga. Kepemimpinan yang inklusif, yang pertama menerima, menghargai, dan mengintegrasikan keberagaman. Jadi, seorang pemimpin yang inklusif harus memiliki toleransi yang tinggi, ya. Bertoleransi ya, karena setiap individu yang di dalam organisasi itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya harus menjunjung tinggi toleransi di sini. Ya, diversity, keberagaman. Harus menjunjung tinggi keberagamannya. Jangan terlalu kesukuan itu.
Kemudian menciptakan rasa aman, dihargai dan berdaya bagi semua orang. Jadi seorang pemimpin harus menjadi wadah, ya. Menjadi wadah, ya, melindungi segenap anggota di dalam organisasinya, ya. Dan juga menghargai mereka, ya, misalnya menghargai tugas mereka. Makanya perlu adanya eh, evaluasi. Kemudian setelah evaluasi perlu adanya feedback, ya. Feedback itu nanti menyangkut penghargaan terhadap eh, pengikutnya, ya. Ketika eh, pengikutnya melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu yang namanya apresiasi. Sedangkan ketika misalnya tidak menjalankan tugas dengan baik, maka perlu adanya hukuman, ya. Ya, perlu, ya. Agar apa? Agar memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik, ya. Untuk meningkatkan kinerjanya sebagai motivasi saja, ya. Ya, sehingga bekerja dengan baik dan efektif. Kemudian yang ketiga, mendorong keterlibatan dan inovasi dari berbagai perspektif. Jadi seorang pemimpin harus mendorong keterlibatan, ya, harus mendorong agar anggotanya itu aktif, ya, tidak pasif, ya. Ya, dan memberikan wewenang juga agar anggotanya mampu berinovasi, ya, berkreativitas di situ, ya. Ya, sehingga apa? Sehingga mengeluarkan segala kemampuannya untuk berinovasi, ya. Ya, dengan segenap hatinya gitu kan. Jadi pemimpin inklusif itu adil, adaptif, mendengar semua suara. Jadi walaupun misalnya eh, yang memutuskan tetap seorang pemimpin, tapi seorang pemimpin juga harus mampu, ya, mendengar seluruh masukan-masukan yang datang kepadanya, ya. Perlu adanya masukan-masukan walaupun yang memutuskan tetap seorang pemimpinnya sehingga pengikutnya merasa lebih dihargai, ya, karena pendapat mereka diterima atau didengarkan. Ya, setidaknya didengarkan dulu, ya, pendapat mereka. Walaupun yang memutuskan tetap seorang pemimpin. Kesimpulannya yang pertama, budaya sangat mempengaruhi cara kepemimpinan dipersepsikan dan dijalankan. Yang kedua, tidak ada satu gaya kepemimpinan universal, ya, tidak ada. Jadi menyesuaikan masing-masing negara, masing-masing tempat tuh berbeda-beda gaya kepemimpinannya, tidak sama. Pemimpin efektif adalah yang adaptif terhadap budaya dan keberagaman, jadi memperhatikan diversity atau keberagaman di dalam organisasinya. Kepemimpinan lintas budaya atau cross culture di sini menuntut kecerdasan budaya, empati, dan fleksibilitas. Yang terakhir, keberagaman adalah kekuatan organisasi bila dikelola secara inklusif dan adil. Jadi, keberagaman itu akan menjadi kekuatan, ya. Ya, kalau dikelola secara inklusif dan adil. Referensi kita kali ini yang pertama dari Yukel dan Gardner, Leadership in Organization edisi ke-9, terbitan dari Pearson tahun 2020. Yang kedua dari Northhouse, bukunya berjudul Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Sage Publication tahun 2016. Yang terakhir Harrison, Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2016. Dan buku-buku ini bisa berupa e-book, ya, bisa diakses dengan mudah di internet, mudah didapat. Sebelum diakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I serve as a full-time lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahodin Mudhari, Madura. My primary focus is in the field of human resource management with academic interest in workforce planning, organizational development, and performing improvement. In carrying out the three pillars of higher education, I am committed to contributing through relevant teaching, workforce-oriented research, and community service that offers practical solutions. Oke, itu materi di video saya kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di video ini dan di video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.